Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Nas'aluka ya Rabbana ilman nafi'an wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba'. Para sahabat sekalian, kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pasti pernah melakukan banyak kesalahan. Entah kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Entah kesalahan yang berkaitan dengan urusan agama, khilafiyah, maupun yang berkaitan dengan urusan muamalah ataupun sosial kita. Yang berdasarkan atau bersandarkan dengan ilmu maupun yang tidak bersandarkan dengan ilmu, tentunya tetap saja pasti ada yang pernah kita singgung hatinya. Rasulullah SAW bersabda ketika bertemu dengan para sahabat, "Wahai sahabatku, maukah engkau aku beritahu suatu amalan yang lebih baik dibandingkan sholat, yang lebih baik dibandingkan puasa, yang lebih baik dibandingkan sedekah?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ya wahai Rasulullah, amalan apa itu?" Kemudian Rasul menjawab, "Memperbaiki hubungan dengan saudara." Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW juga bersabda, "Tidaklah masuk surga kecuali orang yang beriman. Tidaklah kalian beriman kecuali orang yang saling berkasih sayang." Artinya di sini ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah tidaklah beriman kecuali orang yang mempunyai rasa kasih sayang dengan sesama. Dan juga tidak ada ahli surga yang tidak memiliki rasa kasih sayang. Artinya adalah semua ahli surga memiliki hati yang bersih, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara, "Illa man atallaha biqalbin salim." Ya. Kecuali adalah orang-orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Di sisi yang lain, ada sebuah kisah yang sangat masyhur yang ini kita sering dengar, yaitu adalah salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Amr. Pada masa Rasulullah SAW ada sebuah majelis, kemudian Rasul memberitahukan kepada para sahabat yang duduk di majelis tersebut bahwasanya akan datang salah seorang dari kaum Ansor, ya, yang dia adalah ahli surga. Kemudian selang beberapa waktu dia datang lagi. Kemudian Rasul kemudian juga memberitahukan akan datang salah seorang yang dia adalah ahli surga atau calon penduduk surga. Kemudian datanglah orang tersebut. Hingga 3 kali Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya dia adalah ahli surga. Sampai kemudian Abdullah bin Amr ini saking penasarannya, dia membuntuti salah seorang sahabat dari Ansor ini ke rumahnya, hingga akhirnya dia kurang lebih berbohong agar bisa menetap di rumahnya selama 3 hari. Hanya untuk mengetahui apa sih amalan istimewa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Hingga suatu hari, suatu malam, dia tidak mendapati amalan-amalan istimewa yang biasa dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Hanya saja sebelum tidur, biasanya dia berzikir sampai menjelang subuh, kalau dia terjaga dari tidurnya atau ketika dia tidak tidur. Sampai kemudian setelah selang 3 hari, ya, karena ada bertamu itu 3 hari juga, beliau memberitahukanlah bahwasanya niatnya untuk datang ke rumahnya bukanlah sekedar menginap atau jauh dari masalah, tetapi dia hanya ingin mengetahui apa sih amalan istimewa, sampai-sampai Rasulullah SAW memberitahukan bahwasanya sampai 3 kali dia adalah ahli surga. Kemudian sahabat tadi berkata bahwasanya saya tidak pernah melakukan amalan istimewa yang lain.
Hanya saja setiap sebelum tidur, dia mengazamkan untuk memaafkan segala kesalahan orang lain. Dan dia ingin membersihkan hatinya dari iri, hasad, dan dengki. Maka dari sini kesimpulannya adalah bahwasanya salah satu amalan penduduk ahli surga adalah membersihkan hati kita, menjernihkan hati kita dari perasaan hasad, iri, dan dengki. Selain itu, ya, urusannya dengan yang memperbaiki hubungan adalah tidak mungkin kita bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain kalau hati kita belum dilatih untuk tiap hari bisa memaafkan kesalahan orang lain yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Yang mereka sengaja maupun yang tidak mereka sengaja juga. Artinya, marilah kita di bulan suci Ramadan ini khususnya kita bisa memperbaiki hubungan yang misalnya biasanya adalah dengan mengajak berbuka puasa, ya, memberikan makanan sahur maupun berbuka, maupun kita mengobrol dengan santai, terbuka, berlapang dada, saling menerima kesalahan. Yang insya Allah jika nantinya kita wafat pun di bulan Ramadan, artinya kita insya Allah bisa dijaminkan menjadi ahli surga sebagaimana sahabat Ansor tadi. Selain itu, tentunya ketika kita ingin memperbaiki hubungan agar kita termasuk orang yang beriman, agar kita termasuk ahli surga, kita kembalikan lagi kepada syariat. Jika suatu kesalahan itu terkait misal biasanya dengan urusan uang, dengan urusan hutang, maka kabarkanlah jika memang tidak mampu membayar sebagai adabnya, agar hubungannya tetap baik. Jika masalahnya adalah masalah agama, maka solusinya adalah tasamuh, yaitu toleransi. Karena setiap urusan terkait dengan surga dan neraka kembali lagi adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka disebutkan bahwasanya khilafiyah di dalam urusan perkara fikih maupun agama, itu dalam bahasa Arab khilaf adalah perbedaan atau kesalahan kecil. Yang itu semua nantinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya tentunya khilafiyah ini didasarkan dengan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.